Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur sehat. Selamat pagi, sehat, semangat, luar biasa. Halo dulur sehat, kembali lagi berjumpa dengan saya Yuyun Trumansari dari Studio Sirine Kesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Seperti biasa, tidak sendiri telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Muhammad Komsun, Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga, bersama dengan teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Nah, dulur sehat, hari ini kita akan membahas tentang topik kesehatan terkait dengan sertifikat layak haji sanitasi atau SLHS. Nah, mungkin SLHS ini masih agak tabu ya, atau mungkin dulur sehat belum familiar nih terkait dengan SLHS. Nah, sebelum kita membahas topik kita pada pagi hari ini, kita sapa dulu yuk narasumber kita. Selamat pagi Bapak Komsun. Selamat pagi, salam sehat, semangat. Alhamdulillah. Selamat pagi Mbak Dina, Mbak Nuris. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat luar biasa, Masya Jumat Allah. berkah. Tadi pagi ini sudah dimulai dengan semangat pagi yang luar biasa ini dari Oke, Bapak Komsun, Mbak oke. Dina dan Mbak Nuris nih. Oke, jadi Pak Komsun, Mbak Dina, Mbak Nuris, hari ini kita bersama dengan Dulur Sehat akan membahas topik terkait dengan sertifikat layak haji sanitasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SLHS itu? Ya, baik. Jadi dulur sehat, SLHS adalah sertifikat layak hygiene sanitasi yang diberikan kepada usaha atau tempat pengolahan pangan yang telah memenuhi standar hygiene sanitasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, SLHS ini sangat penting dulur sehat. Jadi untuk usaha, jasa boga, kafe, catering, restoran, dan depot air minum diwajibkan untuk mengurus sertifikat layak hygiene sanitasi. Nah, sekarang ada yang baru nih dari pengurusan sertifikat layak hygiene sanitasi. Sekarang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui secara online, melalui online single submission risk based approach atau OSS RBA. Nah, jadi semakin mudah untuk diaksesnya. Atau bisa juga langsung ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk atau ke Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Oke, jadi untuk sertifikat layak haji sanitasi ini bisa diakses baik online maupun kalau mungkin masyarakat memiliki kendala dalam hal IT bisa dilakukan secara offline begitu ya Mbak. Ya, Oke. mungkin barangkali perlu saya tambahkan, Ya. memang ya ini dengan aturan baru ini, ya, kalau memang dahulu kala itu, ya dahulu memang untuk penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi ini memang secara manual yang dikeluarkan oleh kepala dinas atau kepala dinas kesehatan. Tetapi dengan aturan yang baru ini wajib untuk dilakukan secara online atau OSS. Karena dengan harapan apa? Karena masyarakat semua bisa mengakses secara langsung seperti itu, Mbak Jim. Oke, baik. Nah, Bapak mungkin bisa dijelaskan lebih detail nih kepada dulur sehat. Sebenarnya siapa saja sih yang harus memiliki sertifikat layak hygiene ini? Barangkali perlu saya sampaikan terdahulu, ya, karena ini memang ada dasar hukumnya, Bapak Ibu lihat semua. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 105 pada bagian penjelasan memang disebutkan bahwa lingkungan sehat itu di mana bahwa lingkungan sehat tersebut ya, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, termasuk ya, dari air yang tercemar, ya, salah satunya lagi makanan yang terkontaminasi. Ya. Dari sini jelas nih, karena Bapak Ibu pelaku usaha ini terkait dengan jasa boga dan mungkin di kota minum, kan? Makanya harus bebas dari air yang tercemar dan makanan yang terkontaminasi. Dan juga disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 ya, yang masih baru ini pada pasal 146 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi, mengolah serta mendistribusikan makanan minuman wajib memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan mutu gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi jelas di sini. Jadi semua pelaku usaha ini wajib hukumnya dalam melakukan pengolah produksi ini harus sesuai standar yang telah ditentukan. Termasuk dalam Permenkes nomor 14 tahun 2021 di mana tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penilaian perizinan berusaha berbasis risiko kesehatan. Dan di sana diwajibkan bahwa semua pelaku usaha itu wajib untuk mendapatkan atau melakukan
pengurusan terhadap SLHS seperti itu Mbak Isi. Oke, jadi tidak hanya tempat makan saja ya ternyata Bapak, depo air minum pun juga termasuk usaha yang harus memiliki sertifikat layak hygiene ya. Barangkali mungkin saya tambahkan juga terkait tadi itu dasar hukumnya. Jadi secara rinci di mana jenis tempat pengelolaan pangan itu bisa terdiri dari jasa buka tadi jasa buka. Sedangkan jasa buka tersendiri itu ada 3 jasa buka, golongan A, golongan B, dan golongan C. Di mana golongan A ini termasuk pelaku usaha yang memberikan pelayanan kurang dari 750 porsi. Jadi kalau dia memberikan pelayanan kepada masyarakat atau yang pengguna itu kurang dari 750 porsi, itu berarti masuk golongan A. Akan tetapi kalau golongan B itu pelaku usaha itu bisa memberikan pelayanan lebih dari 750 porsi, di mana ini termasuk juga kegiatan yang khusus, masuk misalkan asrama, rumah tahanan, dan juga rumah sakit golongan ini. Jadi golongan masuk golongan B. Akan tetapi kalau golongan C, golongan C ini merupakan untuk kebutuhan alat angkut umum internasional dan pesawat udara. Jadi termasuk ya yang berada di maskapai penerbangan maupun yang bersifat internasional ini masuk golongan C. Dan juga yang harus mengurus itu termasuk restoran tadi, di mana restoran itu berarti dia makanan siap dikonsumsi di tempat maupun bisa dia memberi pelayanan pesanan, bisa pesanan. Jadi makanan itu bisa makan tempat maupun pesanan, ini namanya restoran. Dan juga termasuk tadi depot air minum, di mana karena apa? Depot air minum ini jadi dia itu melakukan suatu usaha yang memproses pengolahan air baku. Jadi air baku yang asli itu diproses menjadi air minum dan dijual secara langsung kepada konsumen. Dan ada satu lagi jenisnya itu jenis TPP tertentu, jadi tempat pengolahan makanan tertentu. Maksud tertentu ini jadi pelaku usaha ini dalam mengolah makanan ini dia yang dihasilkan punya umur simpan 1 sampai 7 hari pada suhu ruangan. Nah, ini siapa saja yang TPP tertentu termasuk tempe kedelai dan tahu kedelai seperti itu Mbak. Oke, nah tempe kedelai itu berarti pengolahan pembuatan tempe tahu itu ya Pak. Itu termasuk golongan TPP tertentu. Oke, nah kemudian tadi sudah disebutkan ya sertifikat. Nah, sertifikat, kalau berbicara sertifikat itu seperti tiket ya Bapak, tiket suatu usaha itu atau pengakuan secara sah ya Bapak terkait dengan izin usaha itu untuk bisa melayani konsumen. Nah kemudian tujuan dari sertifikat SLHS sendiri ini sebenarnya untuk apa sih? Ya, jadi untuk dulur sehat, tujuan dari sertifikat layak hygiene sanitasi ini sendiri untuk memastikan produk yang dihasilkan atau disajikan itu aman untuk dikonsumsi, sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Iya, mungkin perlu saya tambahan juga. Dengan sertifikat tadi, sertifikat itu kan berupa istilahnya suatu pernyataan, suatu pengukuhan di mana pelaku usaha itu kalau sudah mendapatkan itu berarti sudah melalui proses yang panjang. Proses panjang yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan atau teman-teman dinas kesehatan itu bagaimana dia untuk mendapatkan makanan siap saji tadi yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga dengan adanya sertifikat itu berarti memastikan bahwa pelaku usaha itu telah melalui proses-proses yang dilakukan langkah-langkah untuk mendapatkan perlakuan tertentu sehingga produknya dan makanan yang dihasilkan itu dijamin akan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti itu. Baik, berarti jaminan keamanan pangan itu untuk bisa dikonsumsi masyarakat. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi seberapa penting sih sebenarnya SLHS ini untuk pelaku usaha dan tentunya juga untuk konsumen nih, seperti dulur sehat yang ada di rumah ini. Ya, dulur sehat, SLHS ini penting sekali. Jadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Konsul tadi, yang pertama yaitu untuk keamanan konsumen. Jadi SLHS ini memastikan bahwa produk yang disajikan atau dijual aman untuk dikonsumsi. Nah, dengan adanya sertifikat ini, konsumen dapat lebih tenang karena tahu bahwa usaha tersebut telah memiliki standar. Yang kedua juga untuk kepatuhan hukum. Nah, memiliki SLHS adalah salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, sertifikat ini meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga bisa menarik lebih banyak konsumen. Yang keempat,
Sertifikat layak hygiene sanitasi dapat menjadi nilai tambah dan meningkatkan reputasi usaha Anda. Yang kelima, untuk pendidikan dan kesadaran. Jadi, proses untuk mendapatkan sertifikat layak hygiene sanitasi ini melibatkan pelatihan atau kursus bagi pelaku usaha atau penjamah makanan. Yang keenam, meminimalkan resiko penyebaran penyakit melalui pangan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas, karena beberapa distributor atau mitra bisnis menyarankan sertifikat layak hygiene sanitasi untuk menjalin kerjasama. Jadi begitu dulu sehat. Oke, luar biasa sekali ya ternyata seberapa pentingnya sertifikat layak hygiene ini, terutama tadi ya Bapak untuk keamanan konsumen. Kemudian pengurangan resiko penyakit ini kan berarti suatu jaminan untuk mencegah adanya seperti keracunan pangan, kemudian adanya mungkin kontaminasi bakteri yang ada dalam suatu makanan itu ya Bapak tentunya. Iya, betul. Ya. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa sertifikat ini sebagai suatu bentuk atau apa itu sebagai bentuk usaha pemerintah untuk menjamin daripada pelaku usaha terkait dengan keamanan bahan konsumsi. Ya. Karena apa? Zaman sekarang ini sekarang adanya zaman modern ini termasuk dalam apa itu dunia persaingan. Ya. Sekarang ini dunia persaingan dengan adanya banyak sekali berdirinya pabrik-pabrik yang ada di mana dari karyawan usaha pabrik tersebut sekarang juga sudah mulai melakukan kerjasama dengan catering maupun lainnya. Nah, di mana sekarang ini untuk mempersyaratkan, ya, jadi mempersyaratkan harus apa itu satu usaha itu harus punya SLS itu tadi. Jadi ini merupakan suatu bentuk sebagai daya saing usaha. Oleh karena itu makanya teman-teman pelaku usaha ini wajib untuk punya SLS seperti itu. Jika tadi disebutkan sebagai peningkatan reputasi, memang betul dengan adanya SLS ini memberikan kepercayaan pada masyarakat, pada kalangan semuanya bahwa insya Allah dengan bila mana pelaku usaha ini sudah mematuhi, sudah mengikuti daripada ketentuan-ketentuan standar yang dilakukan, insya Allah akan dijamin kesehatannya. Ya, termasuk jadi jelas sekali tadi terkait dengan manfaat, terkait dengan juga kepatuhan hukum karena oleh pemerintah kita sekarang sudah regulasinya jelas, ya, sehingga kalau dengan regulasi yang jelas tadi masyarakat pelaku usaha ini mengikuti berarti ini termasuk bentuk kepatuhan hukum atau terhadap regulasi yang dikeluarkan. Ya, dan juga tadi terkait dengan sebagai pendidik dan pendidikan dan kesadaran, maksudnya apa? Dengan adanya pendidikan ini maksudnya apa? Karena apa? Dalam SLS ini bahwa pelaku usaha maupun penjamah makanan tersebut harus dilakukan pendidikan dulu. Kenapa? Maksudnya ini untuk meningkatkan pengetahuan agar dalam bekerja dalam melakukan proses produksi di mana pelaku usaha itu melakukan usahanya sesuai dengan standar yang dilakukan. Di mana dengan ini akhirnya kan menimbulkan sadar, saya harus menambah ilmu saya agar bagaimana agar apa yang saya lakukan ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Termasuk dengan ini semua akhirnya bisa gimana? Nah, dengan demikian akhirnya ini akan bisa terjadinya pengurangan risiko penyakit, khususnya penyakit yang bersifat menular, termasuk keracunan. Nah, sekarang ini kan keracunan ini sudah luar biasa karena makanan maupun minuman. Apalagi dengan program pemerintah yang baru ini, nanti insya Allah adanya MBG, makan gratis ini MBG, jadi makan gratis ini. Nah, ini harus betul-betul pelaku usaha ini harus memastikan diri bahwa dia harus punya sertifikat layak hygiene sanitasi. Karena dengan sertifikat sanitasi tadi seperti yang saya sampaikan, prosesnya harus dilakukan sesuai dengan aturan atau standar yang dilakukan. Seperti itu barangkali Mbak. Jadi ini makanya para dulur sehat semuanya agar memahami terhadap regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Ini apa? Biar nanti pelaku usaha untung, pelaku usaha aman, tapi masyarakat yang mengkonsumsi juga aman. Baik, luar biasa sekali ya Bapak. Memang untuk dulur sehat atau mungkin masyarakat yang memiliki usaha di luar sana juga harus memiliki kesadaran ya tentunya Bapak. Iya. Tentunya untuk memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat dan anak-anak kita ya tentunya. Nah, dari dulur sehat atau konsumen sendiri tentunya juga harus bijak ya Bapak ketika memilih tempat untuk mungkin kita mau makan atau sebagainya, itu juga harus dilihat dulu. Nah, untuk sertifikat ini Bapak, untuk mendapatkannya syaratnya tuh apa saja sih? Mungkin bisa dijelaskan dari Mbak Dina mungkin?
Oke, untuk dulur sehat, jadi ada beberapa syarat yang harus dilengkapi untuk pengurusan sertifikat laik hygiene sanitasi ini. Yang pertama, pastikan dulur sehat memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua, ada fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang ketiga ini ada fotokopi NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian ada hasil IKL atau inspeksi kesehatan lingkungan dari kegiatan usaha Anda. Kemudian ada hasil pemeriksaan laboratorium sampel makanan dan minuman, di mana untuk pelaku usaha yang belum memiliki hasil pemeriksaan laboratorium dari sampel makanan dan minumannya bisa menyertakan surat kesabukan untuk pengambilan sampel makanan dan minuman. Kemudian ada fotokopi sertifikat penjamah seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Komsun dan Mbak Nurus tadi, harus berpendidikan atau harus mengikuti kursus penjamah makanan dan minuman. Jika untuk dulur sehat belum memiliki, dulur sehat bisa menyertakan surat kesabukan untuk mengikuti kursus penjamah. Kemudian ada DNA atau layout bangunan, dan yang terakhir ada pas foto 4x6. Begitu. Luar biasa banyak sekali ya ternyata untuk bisa mendapatkan sertifikat ini. Nah, kemudian tadi kan disebutkan bahwa suatu usaha itu harus menyertakan hasil inspeksi kesehatan lingkungan begitu ya. Betul. Untuk dulur sehat yang memiliki usaha ini untuk mendapatkan hasil IKL ini harus gimana sih? Harus kemana ya kira-kira? Ya, untuk inspeksi kesehatan lingkungan sendiri ini biasanya dilakukan oleh puskesmas setempat. Di mana usaha Anda berada itu biasanya dilakukan oleh sanitarian. Di mana hasil IKL-nya harus 80%, minimal 80%. Nah, tadi kan juga disebutkan ya bahwa untuk mendapatkan sertifikat ini harus uji sampel dulu ya Bapak. Nah, untuk uji sampel ini bagaimana? Berarti apakah juga harus bekerja sama dengan pihak puskesmas atau bagaimana Bapak? Ya, jadi kalau terkait persyaratan tadi, Diman sebutkan bahwa nanti akan dilakukan harus menyertakan hasil atau fotokopi daripada hasil laboratorium, yang mana nanti harus membuat surat pernyataan siap untuk diambil sampel makanan atau minumannya. Nah, dari sini memang laboratorium pun nggak bisa semua laboratorium bisa melakukan pemeriksaan ini. Ini harus laboratorium yang sudah terakreditasi nasional maupun sudah ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dan juga perlu diingat Bapak Ibu atau dulur sehat semuanya. Jadi yang ambil sampel pun ini harus petugas yang kompeten, nggak bisa. Jadi masyarakat atau pelaku usaha ngambil sampel, ambil langsung makanan, diambil sendiri, nanti dibawa ke laboratorium, nggak bisa. Karena ini harus kompeten, harus mempunyai pendidikan atau pelatihan secara khusus. Jadi nggak bisa semua orang mengambil. Ya, itu. Nah, terkait dengan juga tadi disebutkan persyaratan termasuk harus mengikuti pendidikan penjamah maupun pelaku. Jadi pelaku usaha itu juga harus mendapatkan pendidikan terkait ini. Karena apa? Namanya pelaku usaha yang punya usaha, nanti kalau nggak sampai tahu terkait ini, wah bagaimana biar usahanya ini bisa bagus. Juga terkait juga karyawan yang berkecimpung langsung ini juga harus berpendidikan atau mengikuti kursus pelatihan penjamah. Dengan harapan apa? Sehingga apa yang dilakukan kira-kira sudah sesuai standar atau belum. Nah, dengan karena apa? Kita tahu bahwa semua apa yang kita lakukan harus berilmu. Karena kalau nggak berilmu, ya jadinya seperti apa? Contoh paling gampang, kita sendiri itu loh bikin kopi. Kalau nggak punya ilmunya bikin kopi, nanti jadinya kopi jar-jar. Nah, seperti itu. Makanya dulu saya juga gitu. Pelaku usaha misalnya jasa buka, berarti harus dia kompeten di situ, ilmunya harus punya. Yang masak juga harus punya. Nah, kalau nggak seperti itu, nanti yang dimasak jadinya seperti apa? Makanya pendidikan pelatihan ini bagi penjamah maupun pelaku usaha maupun untuk penjamahnya ini wajib diikuti. Nah, makanya kalau pada saat ngurus ini belum mengikuti itu, maka dia harus membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti pelatihan penjamah ini. Karena apa? Karena ini yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Biasanya dinas kesehatan itu mempunyai anggaran untuk membuka kegiatan khusus maupun kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha maupun penjamah. Begitu Mbak Juni. Oke, berarti memang pelaku usaha itu harus dibekali ilmunya dulu ya Bapak sebelum mendapatkan sertifikat ini. Percuma kalau sertifikatnya nanti dapat, tapi ketika prakteknya nanti lain gitu ya. Betul. Nah, kemudian Bapak dengan syarat yang begitu banyaknya tadi nih, kemudian untuk
dulur sehat yang mau mengurus sertifikat layak hygiene ini harus kemana sih dan gimana nih prosedur mekanismenya ini? Ya, jadi gini, ini setelah dulur sehat semuanya, setelah pelaku usaha tadi dengan persyaratan yang sekian banyaknya, barangkali ada 8 persyaratan tadi sudah dilengkapi, barangkali nanti ya dari situ pelaku usaha, ya, yang perlu saya ingatkan lagi terkait dengan nomor 1 tadi yang sama Mbak Dina tadi terkait dengan NIB, bahwa pelaku usaha itu harus mempunyai nomor induk berusaha. Nah, untuk mendapatkan ini di mana dan kemana? Nah, ini berarti pelaku usaha bisa datang ke mall pelayanan publik maupun ke kantor perizinan atau DPN PT SP. Di sana nanti dengan membawa apa itu persyaratan yang ada, ya, nanti akan dibimbing, ini bisa dilakukan sebenarnya bisa dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha ini bisa secara sendiri sebenarnya bisa. Toh kalau terpaksa nggak bisa, di sana nanti akan dilakukan didampingi untuk mendapatkan NIB ini. Nah, dengan datang sana tadi, ya, setelah dapat NIB otomatis, ya, setelah dapat NIB, pelaku usaha ini nanti wajib untuk membuat surat permohonan untuk mendapatkan asuransi ini sebagai persyaratan tadi, ya, datang ke atau membuat surat permohonan ini ditujukan kepada kepala dinas kesehatan, ya, dengan persyaratan yang sekian banyaknya. Jadi surat permohonan itu dilengkapi atau dilampiri dengan persyaratan yang ada tadi mulai nomor 1 sampai 8. Nah, dengan demikian nanti otomatis kepala dinas kesehatan akan mendisposisikan, akan mengarahkan surat ini kepada bidang yang terkait, dan juga terkait seksi yang menangani. Nah, dari sini Bapak Ibu semuanya, ya, setelah itu otomatis dari seksi yang menangani ini, ya, petugas tersebut akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang ada. Betulkah persyaratan yang kita sebutkan tadi sudah dipenuhi mulai dari NIB sampai dengan pas fotonya. Kadang-kadang memang ada hal-hal yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, bila mana ditemukan terhadap persyaratan belum bisa dipenuhi, otomatis akan disampaikan lagi kepada pelaku usaha. Karena di dalam surat permohonan itu biasanya sebutkan nomor HP atau nomor apa itu untuk nomor kontak, sehingga bila mana terjadi hal yang kurang bisa sesuai itu nanti dihubungi. Nah, dengan demikian harapannya ini apa? Untuk mempermudah pelaku usaha ini untuk mendapatkan surat SLS ini sebagai pelaku usaha. Ya. Nah, dari sana nanti setelah dilakukan verifikasi semua oleh petugas, bila mana kurang lengkap akan dihubungi untuk melakukan melengkapi. Dan bila mana nanti kalau sudah terlengkap, ini otomatis nanti dari petugas kesehatan yang telah melakukan verifikasi sebagai timnya itu tadi, nanti dia akan menghubungi puskesmas setempat untuk melakukan IKL. IKL itu apa? IKL itu inspeksi kesehatan lingkungan. Jadi IKL ini tidak hanya sekedar datang melihat, enggak. Dari di sana dengan IKL ini ada format tersendiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Kesehatan, akan dinilai semua, setiap item, setiap apa yang ada di tempat pelaku usaha ini, terkait dengan lingkungannya, terkait mungkin barangkali dengan prosesnya. Nah, nanti disebutkan tadi, ini minimal harus 80% memenuhi syarat. Nah, dari format yang ada, dari item-item uraian yang ada ini, minimal 80% harus memenuhi syarat. Nah, bila ada memenuhi syarat, ini berarti harus nanti dilakukan juga saran-saran, ya, sebagai tindak atau perbaikan maupun sanksi terhadap IKL ini. Nah, dengan harapan apa? Nanti kalau pada waktu kunjungan visitasi harapannya sudah terpenuhi. Jadi seperti itu. Ya. Nah, setelah dilakukan IKL, ya, bersama teman puskesmas datang ke tempat pelaku usaha ini, setelah itu nanti dilanjutkan dengan pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel makanan atau minuman. Jadi makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu dia melakukan proses produksi terkait dengan makanan apa, dan juga nanti air yang akan digunakan untuk produksi itu diambil sampelnya nanti oleh petugas tersendiri dengan petugas yang sudah kompeten, petugas yang sudah dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan ini. Nah, nanti mau dikemanakan? Nah, sampelnya ini nanti akan dikirim ke laboratorium yang terakreditasi, ya, jadi terakreditasi, tidak sembarang laboratorium bisa menangani ini. Jadi laboratorium yang sudah terakreditasi maupun laboratorium yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ya. Ya, dari sana nanti dalam waktu kurang lebih 2 minggu akan keluar hasilnya, dan bila mana hasilnya sudah memenuhi, nah ini berarti nanti akan tidak lanjuti. Dan bila mana hasil sampel tadi kok ada yang
kurang memenuhi, ya. Nah ini terhadap akan dilihat dulu, ya. Karena apa? Persyaratan minimal biasanya itu apa itu untuk memenuhi itu kalau ada yang nggak memenuhi, asalkan dari sampel yang ada itu sudah lebih dari minimal 75% sudah memenuhi, ini berarti sudah bisa untuk dilakukan untuk dilakukan itu kegiatan selanjutnya. Jadi dari hasil sampel tadi bila mana sudah memenuhi syarat, otomatis nanti akan dilakukan tindak lanjut, yaitu merupakan tindak lanjut apa? Berupa visitasi. Di mana visitasi ini akan melibatkan petugas dari puskesmas tempat dan juga dari dinas perizinan. Jadi ada petugas dari dinas DPM PTSP, jadi melibatkan itu sehingga kita dari dinas kesehatan otomatis koordinasi bersurat dulu memastikan kapan kita bisa melakukan visitasi terhadap tempat pelaku usaha tersebut, ya, seperti itu. Nah, terus kalau sudah seperti itu, nanti sudah kesepakatan kita datang ke pelaku usaha untuk melakukan penilaian lagi terhadap IKL, termasuk IKL tadi. Dari IKL tadi misalkan ada hal yang masih belum, nah, itu ada tindak lanjutnya atau tidak. Akan tetapi perlu diingat, dalam visitasi ini lebih lengkap lagi, akan dilakukan termasuk pengukuran, pencahayaan, termasuk pengukuran debunya juga, dan semuanya dari proses masaknya juga akan dilihat terkait dengan penjamannya bagaimana pada waktu dia dalam proses masak ini, apakah sudah sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditentukan, sehingga kita akan tahu langsung, melihat langsung dalam termasuk proses produksinya dan juga lingkungannya. Dan di mana bila mana nanti masih ditemukan terkait itu tidak standar, maka akan diberikan tindak saran untuk perbaikan, karena ini terkait dengan proses produksi makanan minuman ini betul-betul harus serius untuk teman-teman visitasi ini akan melihat bagaimana kesesuaiannya dengan standar dan ketatan. Bila mana belum, otomatis akan diberikan saran tindak. Ya, seperti itu, sehingga nanti pada waktu tertentu harus terhadap tindak tadi harus dipenuhi. Jadi setelah itu langsung nanti dari situ akan dikeluarkan teman-teman akan dari petugas tim visitasi akan membuat berita acara. Yang membuat berita acara telah dilakukan visitasi yang ditangani oleh peserta visitasi. Nah, bila mana visitasi selesai, berita acara sudah dibuat, otomatis nanti akan dibuatkan rekomendasi, di mana rekomendasi hasil daripada visitasi semua kegiatan terdapat akan dikeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini apa tujuan rekomendasi? Ini sebagai persyaratan untuk keluarnya dinas perizinan akan mengeluarkan SLHS tersebut, sebagai dasar dari bahwa memang sudah layak untuk pelaku usaha itu mendapatkan SLHS. Jadi seperti itu prosesnya, panjang ya. Panjang sekali ya prosesnya itu. Kalau bisa saya rangkum ya Bapak, mungkin yang pertama tadi kalau dulur sehat memiliki usaha dan ingin mengajukan SLHS ini, yang pertama adalah memenuhi persyaratan tadi ya tentunya. Iya, kemudian bisa dilakukan secara online melalui OSS atau ke satu pintu ya kalau di Ngajak di Mall Pelayanan Publik. Kemudian nanti dari situ nanti dari pihak puskesmas akan melakukan IKL ya Bapak. Oke, IKL. Kemudian pengambilan sampel. Nah, setelah pengambilan sampel, kemudian tim verifikator akan melakukan visitasi atau kunjungan ke tempat usahanya dulur sehat. Nah, dari tadi juga disebutkan ya, ketika visitasi ternyata tidak hanya dari cara pengolahan makanan saja, dari segi suhu, kemudian kelembapan, kemudian itu juga ternyata diukur semua ya Bapak, luar biasa. Kemudian setelah visitasi dari tim verifikator nanti akan BAP kemudian memberikan rekom ke DPM PTSP ya Bapak. Oke. Ketika rekom itu sudah di DPM PTSP, barulah kemudian sertifikat usaha atau SLHS dari dulur sehat bisa diterbitkan. Begitu. Nah, secara singkatnya seperti itu dulur sehat, tapi tentunya prosesnya juga panjang ya Bapak. Iya, jadi nanti jadi nanti kalau sudah itu rekom sudah kita kirimkan ke kantor perizinan atau ke kantor DPM PTSP itu nanti berarti pelaku usaha tinggal nunggu kapan akan keluarkan, karena masih sana akan diproses. Dan di sana juga akan biasanya akan tidak bisa langsung keluar enggak, akan diproses dulu, akan dicek lagi terkait persyaratan yang ada. Bahkan
kalah terhadap ini bisa melibatkan provinsi juga terkait untuk verifikasinya. Begitu kira-kira. Ini tidak menakut-nakuti ya, tapi dulu saya jangan takut ya. Ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan pangan untuk konsumen dan tentunya juga bagi pengusaha ya untuk memberikan kelayakan suatu usaha itu memang dijamin pemerintah bahwa dia layak untuk memberikan pelayanan terutama makanan kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk waktu untuk proses pengurusannya ini kira-kira berapa lama sih untuk bisa sertifikat itu bisa terbit kira-kira? Iya, jadi dulu sehat, lamanya proses penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi ini maksimalnya 14 hari kerja. Jadi untuk menunggunya, dulu sehat bisa menunggu selama 14 hari kerja. Oke, nah tadi kan sudah disebutkan ya Bapak terkait dengan ketika proses visitasi tadi kan banyak sekali terlalu kelembapan, suhu ruang dan sebagainya. Nah, selama ini nih ketika tim verifikator datang ke visitasi di lapangan, kendala-kendala apa sih yang biasanya ditemui ketika visitasi di lapangan? Iya, perlu saya sampaikan ini pengalaman kita pada waktu kita kunjungan ke lapangan, yang banyak kendala juga. Karena nama pelaku usaha itu kan macam-macam juga, mungkin punya pengetahuan atau mempunyai skill atau yang understand terhadap IT. Ini kan juga berpengaruh terhadap IT. Jadi memang karena ini bila untuk pengurusan SLS ini sekarang sudah OSS, sudah online. Nah ini berarti kan perlu skill terhadap IT. Nah ini loh, kadang-kala iya teman-teman dulu sehat ini memang ya wajar lah, masyarakat itu banyak, ada yang punya pendidikan tinggi, ada yang punya pendidikan menengah, bahkan tidak punya pendidikan, akan tetapi dia dalam usaha itu luar biasa bisa berhasil karena kita lihat ternyata namanya usaha ini tidak menutup kemungkinan orang yang tidak berpendidikan tinggi pun dalam mengelola usaha itu bisa sukses. Jadi enggak, istilahnya dalam kenyataan enggak mesti orang yang berpendidikan tinggi pasti bisa mengelola usaha dengan sukses. Tidak. Nah ini, nah oleh karena itu dulur sehat semuanya terkait dengan ini, ya ini pengalaman yang kita kadang-kadang itu otomatis kalau pas menemui atau jumpa dengan pelaku usaha mungkin ya kita agak gaptek lah istilahnya terhadap IT, otomatis lah ini butuh waktu, butuh concern kita terhadap terkait ini, mulai dari pengurusan apa itu mungkin penerbitan izin, mungkin untuk mengupload persyaratan-persyaratan ini, ya ini kita dengan sabar harus kita bimbing pelaku usaha ini. Jadi ya nggak masalah juga karena ini memang sudah kerjaan kita semuanya, ya biar masyarakat kita juga istilahnya dalam mengurus ini juga akhirnya menjadi senang, mempunyai etikat atau mempunyai dorongan semangat untuk mengurus ini biar usahanya ini aman, sehat dan pelaku masyarakat yang mengkonsumsi juga sehat, seperti itu harapannya. Ya. Seperti itu barangkali mungkin Mbak Yuyun ya. Iya, baik Bapak. Tadi untuk sertifikat SLHS ini ketika suatu usaha itu sudah mendapatkannya, apakah ini berlaku selamanya atau bagaimana? Ya, barangkali gini, mungkin sedikit akan sampaikan lagi ya. Tadi mungkin barangkali masih ini terkait juga tadi yang kendala juga tadi sebelumnya. Memang kadang-kala ini juga nih yang paling banyak juga yang kita temui itu biasanya kesibukan. Ini, jadi ngurus ini biasanya prosesnya belum selesai, ya kadang terus tengah jalan sibuk ya memang kita juga memaklumi namanya orang selama sibuk itu pasti nggak ada yang nggak sibuk. Yang nggak sibuk itu berarti sudah yang itu yang nggak punya sibuk. Ya. Iya, akhirnya ini menghambat, termasuk kadang-kadang itu tadi karena kita hubungi masih sibuk begini ya, untuk melengkapi berkas-berkas kadang-kala sudah kita itu sudah sudah sampai rekom. Nah ini sudah kadang memang ini ada yang perlu diupload secara online tadi dari persyaratan-persyaratan. Nah ini termasuk hambatan juga selain dari gaptek tadi. Nah ini. Nah sedangkan untuk tadi terkait berlakunya sertifikat. Berlakunya. Jadi ini sertifikat ini enggak istilahnya ada waktu tertentu. Jadi ya perlu dipahami. Enggak, ini begitu kita urus sekali untuk seumur hidup seperti KTP. Nah, kalau seumur hidup itu berarti namanya KTP. Ya. Jadi terkait dengan SLS ini memang ada waktu tertentu kurang lebih 3 tahun. Ya. Jadi 3 tahun. Nah nanti kalau sudah tahun bagaimana? Nah ini berarti harus ngurus lagi. Ya. Persyaratan seperti apa? Ya berarti harus persyaratan seperti awal. Akan tetapi bedanya karena
pelaku usaha ini sudah Mbak Yun, sudah punya sertifikat tentunya. Ya, karena sudah punya sertifikat tentunya otomatis dia harus melampirkan sertifikatnya itu sebagai bukti, memang benar-benar pelaku usaha ini perpanjangan, seperti itu. Jadi memang diberlakukan secara berkala ya Bapak, tentunya juga untuk menjamin kualitas keamanan pangan tadi. Kalau diperlakukan selamanya kita kan nggak tahu ya. Lepas kontrol nanti malah. Harus tetap dikontrol dari dinas terkait nih. Nah Bapak, kadang kan pengusaha itu takut ya ketika ingin mendaftarkan. Aduh nanti kalau saya daftar nanti ternyata usaha saya nggak layak, ini gimana ini. Nah mungkin bisa diberikan pesan-pesan untuk dulur sehat terkait untuk dulur sehat yang memiliki usaha dalam pengurusan SLHS. Memang gini, jadi karena memang ini ya termasuk baru dalam artian apa bagi pelaku usaha. Memang sebenarnya ini sudah berlaku lama sebenarnya untuk SLHS ini. Cuma pada awalnya itu memang dulu itu secara manual, jadi bisa hanya mengurus di dinas kesehatan langsung persyaratan terpenuhi seperti yang tadi, cuma yang mengeluarkan langsung bisa dinas kesehatan. Nah, cuma ini dengan regulasi yang baru ini wajib satu pintu berarti satu aja, nggak semua bisa mengeluarkan. Jadi satu pintu dalam artian perizinan. Nah itu terkait dengan itu semua. Jadi pelaku usaha kadang-kala itu banyak faktornya juga, Mbak. Ternyata setelah kita di lapangan itu ya tadi takut nanti bagaimana gini. Termasuk sebenarnya yang jadi kendala itu kalau saya lihat lagi ada lagi itu apa? Masalah biaya. Masalah biaya apa? Ini terkait dengan uji laborat. Karena uji laborat itu pastinya ini butuh reagen. Nah ini terkait dengan reagen ini ternyata luar biasa mahalnya. Nah ini kadang-kadang ini teman-teman akhirnya kalau turun mahal Pak begini ya, ini termasuk kendala. Akan tetapi gimana lagi? Ini termasuk atau kebutuhan pelaku usaha, akan tetapi masyarakat pemerintah daerah belum bisa istilahnya membantu terkait dengan ini, maksudnya mengurangi beban pelaku usaha, misalkan laboratnya gratis. Nah ini kan keterbatasan pemerintah daerah nggak bisa kalau seperti itu. Bisa mengcover sehingga ini ya mohon maaf, jadi pelaku usaha ini betul-betul ini karena usaha jenengan otomatis jenengan karena ingin dapat untung, tapi harus berpikir pada masyarakat pengguna atau konsumen, sehingga nggak mau ya dengan harus mengeluarkan, itu mengeluarkan biaya terkait dengan jasa untuk pemeriksaan laboratoriumnya seperti itu. Nah mungkin terakhir nih Bapak, sebelum kita tutup nih Mbak Nuris dan Mbak Dina, mungkin bisa disampaikan nih Bapak motivasi untuk dulur sehat nih yang punya usaha untuk bisa segera untuk mengurus SLHS-nya nih Bapak. Terkait dengan ini ya, jadi monggo dulur sehat semuanya, sudahlah jangan untuk terkait dengan rasa takut terkait dengan itu semua hilangkan, karena yang jelas kita sebagai ASN, sebagai istilahnya pemerintah daerah atau pemerintah, pasti kita akan melakukan membimbing dengan semuanya, karena kita itu mitra kerja, bukan lagi nanti kalau ada kesalahan kita akan marah, enggak. Justru dengan keberadaan kita ini nanti dengan akan kita bimbing bagaimana dengan bisa mengurus ini dengan mudah, dengan tepat. Kalau nanti bagaimana solusinya. Yang penting kita jalin koordinasi, kita jalin komunikasi. Jadi nggak ada kata soalnya nanti sulit, nggak ada. Jadi monggo semangat untuk ini semua, karena yang jelas dengan keberadaan ini, dengan SLHS ini di orang naik sepeda motor. Kalau naik sepeda motor nggak punya SIM, nanti di jalan bagaimana? Keamanan dari segi administrasi, dari segi tadi kepatuhan hukum. Nah, berarti kan punya SIM berarti kita sudah aman. Nah, itu berarti juga ini kita untuk produksi pelaku usaha ini dengan SLHS ini sebagai SIM-nya. Dengan seperti itu nanti bila mana terjadi misalkan terjadi keracunan, terjadi hal yang tidak inginkan, ternyata sudah punya SIM, berarti mungkin akan kita lihat segi lainnya apa yang menyebabkan ini semuanya. Paling tidak dengan dikeluarkan SLHS ini, berarti jangan semuanya sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti itu barangkali. Baik, jadi memang dengan SLHS ini pemerintah memberikan pengakuan yang sah begitu ya Bapak, bahwa suatu usaha itu dia terjamin untuk bisa memberikan pelayanan terhadap
konsumen. Nah, baik Pak Komsun, Mbak Nuris, dan Mbak Dina, terima kasih banyak sudah membagikan informasi yang luar biasa ini kepada dulur sehat di rumah terkait dengan sertifikat layak hygiene sanitasi. Untuk dulur sehat di rumah, jangan lupa nantikan topik-topik menarik lainnya tentunya hanya di Sirene Kesmas, siaran interaktif informasi dan edukasi kesehatan masyarakat. Saya Yundra Masari, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sehat semuanya dulu.